Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga subuh Ahad ini kita masih istiqomah, kita berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sholat tak pakai sajadah kecuali imam. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita memperbanyak selawat di bulan Sya'ban ini. Nanti di yaumil kiamat kita memperoleh syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua saya, bapak-bapak istimewa pengurus Masjid Islamiyah beserta seluruh jajarannya, ibu-ibu yang saya sayangi, anak-anak yang saya banggakan. Hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka pengajian subuh Ahad di masjid yang kita cintai ini. Walaupun situasi cobaan datang kepada kita, yaitu penyakit yang menular. Katanya di mana-mana masjid-masjid karpet sajadah digulung. Oke lah, asal jangan jemaahnya digulung saja. Makin ramaikan masjid, silahkan gulung karpet, silahkan, asal jangan jemaahnya tak ada yang datang gara-gara virus corona. Makin banyak nanti kita beribadah di masjid, makin hilang penyakit virus. Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kita untuk menjelang Ramadan. Bahkan sampai informasi tak tahu tak kapan. Bahkan anak sekolah tak tahu tak kapan masuknya. Yang bekerja pun tak tahu kapan dia kembali aktif. Yang kasihannya makan gaji. Kalau tak kerja dia tak bergaji lah. Kalau PNS, guru gaji-gaji bulanan lumayan lah itu. Jadi kita kalau dia gaji harian macam mana itu? Mudah-mudahan Allah cepat hilangkan itu virus supaya kita bisa aktivitas kembali seperti semula. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimuliakan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau yang artinya Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan bulan suci Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi 3 bulan yang 12 bulan Hijriah ini dianggap bulan yang mulia, di mana ibadah dilipat gandakan pahala, ibadah sunnah macam ibadah wajib pahalanya, ibadah wajib dilipat gandakan Allah pahalanya. Inilah salah satu kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Apalah keistimewaan di bulan Sya'ban itu? Di malam nisfu Sya'ban
nanti amal ibadah kita diangkat, dilaporkan kepada Allah. Selama 1 tahun amal ibadah kita dilapor Allah. Oh, 1 tahun ini simpolan itu banyak dia zikir di Masjid Islamiyah. Dilaporkan sama tukang catat. Siapa tukang catat amal ibadah? Malaikat apa? Tukang melapor. Oh, dulu itu bapakku belum lagi azan sudah datang dari masjid, sudah hadir. Dilaporkan oleh Allah kepada Allah. Oh, dulu itu selama 1 tahun ini asyik menggosip saja, asyik menceritakan orang. Dilapor. Baik buruk ada laporan. Itu makanya kita di bulan Sya'ban ini harus sungguh-sungguh ibadah. Disinilah kuncinya. Laporan kita itu laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan di bulan Sya'ban. Cucu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah. Kalau dalam riwayat Usamah ini cucu angkat, ya. Bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ku tengok engkau ya Rasul banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tak macam bulan-bulan yang lain-lain." Namanya anak-anak bertanya kepada Atok. Ibaratnya lah Atok asyik puasa aja Atok. Tak macam bulan-bulan yang lain ku tengok Atok biasanya asyik puasa aja. Awak pun membeli jajan segan minta sama Atok karena Atok puasa. Begitulah Usamah. Rasul menjawab, bulan Sya'ban ini Usamah, di malam nanti nisfu Sya'ban 15 Sya'ban seluruh amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Lagi puasa-puasa kita dilaporkan amal ibadah kita. Lagi ibadah lah pokoknya. Ya, lagi ibadah kita dilaporkan kebaikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 Sya'ban. Itulah dilaporkan malam nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban. Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ada 5 amalan yang kita kerjakan di bulan Sya'ban. Apa anjuran Nabi 5 amalan ini? Ini amalan ini Bu, Bapak, insyaallah kita amalkan. Ini bulan-bulan yang lalu pun kita amalkan juga ini. Tapi inilah 5 pokok inti amalan kita melaksanakan amal-amalan di bulan Sya'ban yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perbanyak membaca sholawat. Kenapa memperbanyak baca sholawat? Karena di bulan Sya'ban inilah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Apa itu? Sering kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum azan berkumandang, itulah yang dilafazkan oleh bapak-bapak atau uwa-uwa atau atok di masjid ini. Tercantum surah Al-Ahzab di bulan Sya'ban inilah turun ini Bapak Ibu. Apa suruh kata Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikat, semua makhluk di dunia ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita di bulan Sya'ban ini perbanyak membaca selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk-duduk kita baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang apa selawat kita? Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Nak selawat apa? Yang penting selawat. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu lagi mengkacu-kacu sayur, lagi masak, baca selawat. Salatullah salamullah. Tapi jangan kencang-kencang bibir, nanti meloncat ludah tu ke gulai tu. Pelan. Tapi janganlah pula lupa kasih garam. Nanti si ibu baca selawat, lupa ibu menggarami, merepet pula anak di rumah. Mak makin tua makin tak enak nyayur, mak ku tengok. Buang tabiat mak ya mak. Ya. Kalau nak pakai garam, baca selawat. Bapak-bapak, kita semua yang di kereta, lagi naik kendaraan, baca selawat. Pakai masker, lagi masker, pakai selawat. Walaupun kita dianjurkan di rumah-rumah aja, tapi suntuk juga di rumah. Baca selawat di kereta. Salatullah salamullah. Atau singkat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Ya, apa nama selawat? Selawat tibil qulubi wa dawaiha, selawat tibil qulub boleh. Saya dapat kereta berselawat. Tadi saya Bapak Ibu dari tua, rumahku dari tua, udah gini-gini jantung ini jalan nih, sunyi jalan. Kanan kiri ku ngombak subakti itu orang pulang mabuk, banyak kita di kereta tadi. Karena aku peci juga nyawa agak-agak apa deh sikit. Sunyi jalan, mungkin tak gara-gara corona orang mabuk banyak juga. Tak open ya orang tu ku tengok. Yang perempuan anak bencong ku tengok, udah aja bukan tak pulang. Nah, gini, tapi aku selawat aja, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku pun juga kencang. Tapi diiringi kencang juga naik kereta. Jangan pulang tengah orang selawat lambat juga. Ada open orang Kristen kafir tu kan tahu-tahu dia buat selawat itu ya kan. Nah, inilah kita memperbanyak selawat. Kenapa? Karena perintah Allah turun banyak selawat di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban. Tercantum bukan nanti Bu, Quran surah Al-Ahzab 56. Yang kedua, apa amalan yang dianjurkan Nabi di bulan Sya'ban? Perbanyak istighfar. Nah, ini bulan mulia, perbanyak istighfar. Apa istighfar tuh? Tak usah kasih tahu lagi, dah tahulah Bapak Ibu itu. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup ini tak punya salah, semua kita punya salah. Tapi lain-lain lah pula salahnya, lain-lain dosanya. Tak mungkin kita yang hati tak ada sama dosanya semua, tidak, lain-lain. Macam-macam tabiat kita, kelakuan kita, salah kita sama Allah. Maka di bulan Sya'ban ini perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Kalau nak singkat pula, astaghfirullah. Mau disambung lagi? Astaghfirullahalazim. Mau disambung lagi? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak istighfar. Ambil tasbih. Kadang kita lupa nak berapa kita baca, ambil tasbih. Duduk santai di rumah, ambil tasbih itu. Banyak istighfar, ya. Perbanyak minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis mengatakan, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar pada setiap kesulitan, dan Allah lapangkan dia
dalam setiap kebingungan, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Min ladimal istighfarin ja'alallahu lahu mina kulla dha'iqim makhrajan wa min kulla hamman farajan wa razaqhu min haitsu la yahtasib. Perbanyak istighfar. Ini kata hadis ini, perbanyak istighfar di bulan Sya'ban. Apapun artinya, apapun masalah kita, istighfar. Ya. Hidup dia ini suntuk saja. Nah, sulit, utang banyak, istighfar. Apapun resiko kita kesulitan hidup, perbanyak istighfar. Kredit, boleh itu. Ada kreditnya, istighfar. Jangan merepet aja, wak. Benci Allah sama kita, mengumpat. Alah, kadang tahajud juga aku, begini-gini juga hidup ini. Jangan, Allah menguji. Tapi untuk yang ada kredit-kredit, ku tengok tahun ini beruntung tengok ini bulan ini. Ada omongan pemerintah, ada tagihan kredit aman katanya. Undang-undang hati orang yang pula itu nih. Diamankan. Ya. Perbanyak istighfar. Apa masalah kita istighfar? Betul rezeki itu yang tak disangka-sangka. Ada wak saya sepupu mengamalkan istighfarnya. Habis sholat istighfar 100 kali. Makin kepinginnya dia ibu ke Mekah, karena kata guru-gurunya dulu, orang-orang tua dulu, istighfar inilah tempat di mana doa diijabah. Habis istighfar, kepingin wak saya ni ke Mekah naik haji pada waktu itu 97, diamalkannya istighfar. Astaghfirullahaladzim 100 kali. Karena mengapa dia belum mengamalkan ini? Karena dia orang yang tak punya. Tahu dia kalau istighfar itu dari mana nanti rezeki itu, dari arah yang tak disangka-sangka. Wak saya ini rumah batu separuh, papan. Batu separuh kan batunya di bawah, papan di atas. Batu separuh rumah dulu. Anak 8, suami dah meninggal. Apa kerja waktu nih? Tukang panjat kelapa, tukang manjat rambutan, perempuan ya. Tukang manjat rambutan, ngambil daun pisang. Itu pun daun orang yang disewa. Satu pokok waktu itu 100 perak. Rambutan satu pokok tak berapa lah diborong. Kadang situ mau maghrib, di situ pula lah mengambil rambutan. Pohon rambutan itu bukannya tempat orang yang ramai diambil, di kubur-kuburan, tanah wakaf. Anak 8 nak dikasih makan. Namun wak ini kepingin ke Mekah. Istighfar ya. Doa tak disangka-sangka. Alhasil anak yang 8 ini paling besar berangkat ke Jepang, sekolah, kerja, TKI. Apa kata anak sama mak, awak berangkat ke Jepang ya mak, diajak kawan, awak kerja di sana. Alah, nggak usah lah nak, di sini aja lah bantu oma. Ngapain lah ke sana jauh-jauh? Nggak apa-apa mak, nanti kalau aku sukses, aku berangkatkan mak naik haji. Mak kan kepingin naik haji. Biar tahu dulu orang yang mencaci-caci kita selama ini mak. Yang orang yang menghina mak, menghina kita, mentang-mentang kita orang susah. Aku berangkatkan nanti mak naik haji. Tak usahlah berangan-angan ke ayam, makan kita saja pun payah. Pada waktu itu ibu, kalau kau nasinya maaf cakap, sambal ikan asin, udah mantap itu zaman dia itu. Terkadang anak itu pun kecap tok dikasih makan, itu pun baru dapat sehari itu, sudah itu cari lagi, sakit susahnya lah. Tapi tak putus asa waktu diamalkan istighfar, banyak selawat. Gurunya dulu, guru-gurunya pendiri Al-Wasliyah, ya, Syekh Barum Saleh almarhum, Mahmud Syihabuddin almarhum, guru-gurunya dulu. Ada amalan-amalan, sekian kemin ke Mekah, usahlah kau pergi, makan kita saja pun payah. Enggak mak, ini maknya sambil mengkikis daun, yang adik-adiknya sambil mengikat-ikat rambutan yang bersumut-sumut. Alhasil ongkos pun tak ada nak pergi ke Jepang, dicari pinjam-pinjamkan omak waktu itu, ongkos ke Jepang
modalnya daftar 1,5 juta gitulah, pinjam sana, tak dikasih orang, kesana pinjam tak dapat, kesana pinjam tak dapat. Taulah orang susah minjam duit, mana dikasih orang. Tapi kaya minjam duit, mau berapa kau rupanya? Tapi kalau anda susah meminjam, ala itu kan tak ada itu sama aku. Kalau ada nggak masalah lah. Apalah salahnya pinjamkan sama kau? Kalau susah awak, kau sonang awak, ada rumah sewa awak, ada pensiun, gampang ngasih utang sama awak. Tapi susah, apa yang dipandang orang? Tapi kan tak semua itu. Alhasil dapatlah ongkosnya anak ini ke Jepang, berangkat ke Jepang 1 tahun, berada di sana, menelepon. Waktu itu cuma ada telepon rumah, HP kan belum ada tahun 95. Berangkat tahun 95, 97 berangkat omak ke Mekah. Mak, jaga kesehatan omak ya mak, berkat doa omak aku sukses di sini. Berangkat omak ke Mekah tahun ini, pingsan wak. Omak tengah ambil daun, datang telepon, melari-lari. Wak, si anu nelipon wak, katanya cepat ada penting. Tengah ambil rambut, larilah omak nih, pakai baju-baju bergetah lagi mengambil rambutan tuh. Apa nak apa? Jaga kesehatan omak ya mak, besok omak aku kirim duit 10 juta. Ongkos tuh pada waktu itu 8 juta ongkos bu, 97, 2 juta uang manasi dan beli pakaian. Pingsan omak. Siapa tadi sangka-sangka? Itu kata hadis tadi. Berbagai istighfar, dari mana rezeki tak disangka-sangka datang. Kalau istiqomah ini hati, cuman tahu dia Allah yang bisa membantu menolong. Itu kita ini Bapak Ibu jangan putus asa, berbanyak istighfar. Apa masalah kita istighfar ini bulan Sya'ban, di mana doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak istighfar. Ada saudara kita yang belum punya anak, udah 10 tahun berumah tangga, belum lagi punya keturunan. Suruh dia banyak-banyak istighfar. Salat kau istighfar banyak-banyak, bilang. Jangan berobat ke sana kemari. Terkadang berobat yang dukun itu juga yang hamil juga. Ya, istighfar. Anak kita belum dapat kerjaan, belum dapat jodoh, suruh dia istighfar banyak-banyak. Ini bulan Sya'ban. Kepingin ibu ke Mekah, kepingin ibu umrah, tetangga udah berangkat, saudara ada nak berangkat, awak tak berangkat, duit pun tak tahu tak di mana-mana. Makan awak pun kadang pas-pasan. Jangan putus asa. Perbanyak istighfar, perbanyak selawat di bulan Sya'ban ini. Inilah keistimewaan di bulan Sya'ban. Amalan-amalan itu rahasia. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak selawat. Yang ketiga, apalagi amalan di bulan Sya'ban ini, perbanyak puasa sunnah. Di bulan Sya'ban banyak puasa, Rasul pun banyak dia puasa Sya'ban. Kenapa? Amal ibadah itu katanya diangkat, dilapor sama Allah. Itu makanya amal kita salah satunya perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Niyatul Zain, apa katanya? Faman somahu nala syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, maka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, syafaat dari baginda Muhammad. Jadi kita ini banyak puasa sunnah bulan Sya'ban, bak dapat syafaat kita nanti. Tak dari selawat saja pun kita dapat, dari puasa pun kita dapat juga. Puasalah, ambil Senin Kamis. Tak mesti 1 bulan ya, kalau sanggup kalau 1 bulan, asal sanggup lambung. Kadang ada tok ni puasa Ramadan saya pun alhamdulillah. Ambil Senin sama Kamis dah. Atau niatkan nantilah disebut Sya'ban aja lah aku puasa, boleh. Atau 1 hari aja lah boleh. Pinomatlah 1 hari. Kalau sanggup, kalau tahan, ya. Dulu puasa di bulan Sya'ban. Apalagi itu yang keempat, perbanyak zikir la ilaha illallah. Kata Nabi, afdal zikri la ilaha illallah. Seabdul-abdulnya zikir mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tadi kita habis subuh dan zikir 1 sekali. Coba lama. Aku susah juga ya. Tapi ibu-ibu tunduk-tunduk juga ya. Awal mimpin tak apa-apa lah. Tinggal aku paling banyak aku pahalanya. Aku yang bawa. Ya pula kalian banyak paling aku enggak. Yang bawa lah yang banyak. Kamu
wak paling banyak. Anda wak. Tadi wak yang ngajar ya wak. Pahala wak. Ya. Kemana ibu baca kalimat zikir la ilaha illallah di bulan Sya'ban ni? Habis solat la ilaha illallah. Berapa sanggup mainkan? Aku cuma 3 kali sanggup Ustaz. Yang parah lah pula 3 kali. Sehari pula 3 kali pula dia zikir la ilaha illallah. Kenapa perbanyak zikir kita di bulan Sya'ban ni? Karena lidah kita ni apa yang kita zikir-zikirkan dapat pahala. Jadi di bulan Sya'ban ni, ketimbang kita bercakap dan tidak, lebih baik kita berzikir. Kalau tak berzikir diam. Itu aja. Kalau bercakap kita lidah ni bergoyang, zikir. Atau bercakap saya yang baik-baik. Kalau tak ada cakap dan tidak diam, zikir. Ini bulan Sya'ban. Jangan bercakap dan tidak. Zikir aja. Ibu lagi di naik becak mau ke pajak, zikir di becak tu. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi lihat kanan kiri. Nanti ibu kumpul ibu berzikir, bertanya wak tukang becak tu mau ke pajak mana wak? La ilaha illallah. Kata jangan ibu salah sangka. Ibu ngantuk-ngantuk situ nyender, salah sangka sama aku. Kata Ustaz tu pula di bulan Sya'ban ni zikir aja, jangan bercakap-cakap. Begitu bercakap buat tukang becak tu tak wak sauti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ahli-ahli di antaranya wak sampai ujung sunggal kanan. Ya. Kalau bercakap pula orang disauti pula. Misalnya ada orang tegur kita jalan, wak mau kemana wak? Diam wak gitu. Udah stresnya wak ini kali. Wak mau kemana wak? Wak mau ke kedai mau belanja. Diam wak begitu. Wak mau kemana wak? Barulah wak sauti. Tak tahu kau tak mengaji kalau main dari subuh. Kata Ustaz tak boleh cakap-cakap bulan Sya'ban ni kau. Salah lah pula. Kalau orang pula menegur pula nak kemana, bercakap lah. Jangan pula nanti orang salah sangka gara-gara virus corona. Tahu tak awak bercakap nama aku katanya. Apa aku bibir guna virus? Tidak. Aku tengok pun gara-gara virus ni pun aneh-aneh kali aku tengok orang. Tak boleh bersalaman. Tak boleh dekat-dekat kali. Tak boleh mencegah, tak apa. Tapi janganlah pula heboh-heboh kali. Apa itu tak bisa bersalaman. Lagi viral salaman pakai kaki. Tak beradab. Tak mana jika yang tak salam pakai kaki. Ada di Masjid Kota Medan ni. Habis solat azan salaman lagi. Ada untuk bilang masjidnya. Nanti viral. Aku di syuting ni. Ada salaman begini. Macam laki-laki sama perempuan. Ya Allah karim. Memang udah akhir zaman. Ya. Karpet dah yalah digulung. Asal janganlah uak-uak tu digulung gitu kan. Udah macam mana kita di zaman. Yang ditakutkan tu Allah bukan penyakitnya. Kadang orang ni awak ni berlebihan, lebih takut awak penyakit ketimbang sama Allah. Padahal corona tu pun makhluk sama cuma kita juga nya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi ini yang diciptakan Allah semua bertasbih, termasuk virus corona. Bertasbih itu makhluk. Ya, jangan takut. Sampai-sampai ada yang melarang, sudah keluar bagian fatwa memang sholat Jumat ditiadakan diganti dengan sholat Zuhur. Silahkan, hendak menjalankan fatwa ulama silahkan. Tapi kita beristiqomah ya. Mudah-mudahan masjid istiqomah ada sholat Jumat. Makin ramai kan masjid, makin terhindar dari mara bahaya. Dari masjid itulah bala bencana itu sirna. Kan dari mana-mana. Makin banyak azan berkumandang di mana-mana, makin banyak orang berjamaah, makin banyak orang berzikir dalam masjid, makin banyak orang ibadah di masjid, makin jauh bala bencana. Lihat tsunami Aceh 2004. Masjid Abdul Rahman, masjid Aceh itu? Masjid Baitur Rahman. Tak hancur. Bahkan ada orang yang non muslim masuk ke dalam, masuk Islam terus. Kenapa? Lindungi Allah, rumah tempat ibadah.
Ini pula katanya pula dalam masjid ada virus. Virus ini belum ada apa-apa dengan tsunami Aceh 2004. Selamat manusia ini dalam masjid pada waktu itu. Yang tak di masjid tak selamat. Yang di masjid selamat. Walaupun di tes 100 menit bergantung-gantung, selamat orang itu. Tempat berlindung awak di masjid. Nah, tak boleh keluar rumah, jangan kemana-mana, ke masjid pun jangan. Sekarang virus ini jadi olok-olokan, jadi bahan. Alhasil siar dakwah Islam pun terhentilah. Kemana-mana tak ceramah. Macam aku Islam Mi'raj berapa kali sudah dibatalkan. Hancur kali bahan tahun nih. Kalau ketawa kalian senang lah, kalian senang. Aku bukan perkara honornya, alhamdulillah. Satu pun cuma satu lah jadwal aku nang jadi. Aturan tadi malam mengisi, nanti malam apa tadi bilang lagi, Ustaz mohon maaf datanglah WA. Kalau sudah bunyi WA tak ada namanya, nah panitia itu, mengelutar itu baca itu dengan pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salah aku bilang. Mohon maaf sebesar-besarnya kami dari masjid ini sudah rapat sama jemaah bahwasanya Islam Mi'raj dibatalkan. Mohon maaf ya Ustaz ya, bukan kami tak mau. Udah datang imbauan ini bagaimana begini. Ku jawab iya, dah selesai. Datang lagi, satu hari itu kadang ada 3 masuk WA. Kalau tak telepon, bilangkan batal. Ada lagi sebelum dia telepon, apa batal bilang? Enggak Ustaz, yang lain kok salah. Makin sering yang kena telepon batal. Enggak Ustaz, enggak apa ini? Bilangkan Idul Fitri, Idul Fitri sudah berisi bilang. Info juga yang macam lain, Idul Fitri sudah berisi. Nah, mana-mana coba aneh-aneh. Tempat keramaian memang itulah di keramaian katanya salah satunya kita rame-rame nih. Kalau ada yang kena virus, semua nih kena. Tapi kita mana kita tahu? Mana tahu pula mencegahnya mana? Nah, jadi jauh-jauhan kita, tak mungkin tidak ibadah. Yang kelima, amalan yang terakhir, amalan di bulan Sya'ban. Yang kelima, banyak membaca Al-Quran. Siap kita sholat duha, duduk zikir, baca Quran. Kita kan disuruh pemerintah di rumah. Mungkin tak digaji, tak tahu lah nanti di rumah kita di santai. Banyak Quran. Hatamkan Quran kalau minimal 1 hatam di bulan Sya'ban. Habis sholat duha dapat awak 1 juz. Alhamdulillah. Tak sampai setengah juz. Nanti sholat zuhur sambung lagi. Habis asar sambung lagi. Maghrib ke isya sambung. Habis subuh nih bu sambung lagi. Kalau saya bu aku tak riak tidak. Aku kadang buat atas kecil, bukan ke tempat HP aja. Quran kecil tuh segini. Kemana kadang dulu aku di masjid baca kadang Quran. Nomor 1 ayat. Baca Quran. Beli Quran kecil. Apalagi di bulan Sya'ban. Anjurkan Nabi kita banyak baca Quran. Ya. Jangan terlalu banyak tengok HP. Terkadang ada jemaah yang marah sama aku itu. Ustaz payah kali lah malas WA. Aku tak siap aku megang HP aku bilang. Aku tak macam-macam plan. Kadang anak remaja itu merepet 1 hari 2 hari baru balas WA orang. Aku bukan tiap saat megang HP. Terkadang ada orang cepat balas WA. Begitu masuk WA langsung dibalas. Orang katanya megang HP aja. Kadang awak kan tidak, banyak lagi kerjaan lain, banyak pegangan-pegangan yang lain bukan HP aja. Walaupun HP itu memang ada juga gunanya. Kalau tak ada HP awak hilang jadwal awak kan gitu. Zaman sekarang begitu kami Ustaz, bisa Ustaz mengisi ceramah di sini. Kalau lama aku balas hilang itu. Misalnya dia WA jam 8 pagi, aku balas jam 10 aja lah. Salam, insyaallah bisa. Maaf Ustaz ya, udah ada yang lain. Ustaz lama kali balas ya. Oh ya Allah Subhanahu. Itu sekarang. Lambat-lambat Allah balas lewat. Kenapa? Ustaz itu bukan aku saja. Apalagi sekarang Ustaz ini mudah-mudahan sudah banyak. Yang tua-tua udah pada pulang, nak stroke, nak gula di rumahnya udah. Yang mudah-mudahan udah kita kemana-mana. Jadi alhasil adu-adu apalah, kan tak ada aku bilang. Bukannya pula pencarian pula hasil ceramah. Aku kan mengajar guru. Terkadang ada kawan marah di awal tak jarang kumpul-kumpul.
Ustaz ini payah kali, sombong kali sekarang, nggak mau lagi kumpul-kumpul sama kami. Alhasil kasih jadwal bersama si anu. Aku bilang, aku kumpul sama kau, kenal sama kamu karena silaturahim, bukan karena kenal jadwal. Bukan pencari makan, itu ceramah. Walaupun aku ceramah dikasih duit, aku mengajar walaupun aku guru honor. Lebih barokah lagi ku rasa sih keringat. Walaupun bukan ceramah yang tak barokah, tidak. Tapi tak pernah juga bahwa menolak dikasih duit apa orang. Apalagi masjid Islamiyah, tahu ya. Ya, nah, sama aja memang. Kalau kenal sama kawan, silaturahmi. Ada pula alhamdulillah. Kalau tak ada pula, terlalu kali lah pula itu. Ingat aja itu, ingat. Macam kata Ustaz Sultanto, dapat alhamdulillah. Kalau nggak ada terlalu kali, ingatlah. Jadi ingat-ingatan awal. Ya Bapak ya Ibu, inilah 5 amalan yang kita amalkan berbanyak. Yang pertama baca selawat, kedua istighfar, ketiga puasa Sa'ban, keempat baca zikir la ilaha illallah, kelima banyak baca Quran. Ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Waktu udah siang, mungkin ada yang tidak sarapan. Kalau memang ada dibagi, ya bagi. Kalau tak ada, sarapan rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal maghfirah wa abwabal taufiq wal hidayah wal istiqamah wa abwabal rizki rahman وأبواب الصحات وأبواب العافية وأبواب الشفاعة وأبواب الجنة خصوصا أهل هذه الجماعة ببركتنا شهر شعبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.